idza qilal qail lakin ana qad syakartu rabbi taib rabb faqat wa hada an zawj alladhi yusabbib alaik ma tashkuru la hada wajib aslan alayya hadal aql hada wajib hada syira kada wa kada wajib alayya fa hada ghalat kullu ladhi tusabbib alal khair fa huwa aidha la budda an yashkurah. Wa kadzalika fi hadil ayah isbat dari hari kiamat al-ba'ts wal jaza. Kama qala ta'ala ilaihi turja'un, maka akan dikembalikan seluruh manusia. Turja'un li ajli mada? Li ajli al-ba'ts yub'ats wa li ajli al-jaza. Jaza bil jannah au bin nar. Wa kadzalika qala ta'ala fi kitabihil karim wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa huwa an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirun. Maka waman adallu fahuna dohiruhu istifham walakin aidan mungkin bimakna istifham ingkari bimakna maka tidaklah dari orang-orang yang lebih sesat kecuali mereka yang yad'u min dunillah berdoa dan beristighatsah masuk kepadanya juga kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang mana mereka tidak bisa memberikan apa yang dimintakan. Dari kapan? Dari semenjak dia berdoa sampai kepada hari kiamah ila yaumil kiamah. Wa hum an du'aihim ghafilun. Maka sampai hari kiamat kelak mereka tidak akan pernah mampu untuk menjawabnya. Jadi jangan dikira jika seseorang meminta di kuburan fulan, wahai Habib fulan, wahai Sayyid fulan, wahai wali fulan, berikanlah aku rizki, kemudian pekan pertama belum dijawab, pekan kedua, bulan pertama, tahun pertama, maka terus masih berharap akan dijawab doanya oleh si wali tersebut, maka tidak sama sekali. Bahkan ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamah, wahum ang du'aihim ghafilun, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk menjawab doa-doa mereka. Dan bahkan disebutkan apabila manusia kelak dikumpulkan di hari kiamat, maka niscaya yang dulu kalian minta dari sesembahan kepada selain Allah, maka mereka akan berlepas diri, sehingga mereka akan menjadi musuh. Sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu mereka akan mengingkari dari penyembahan kepada diri mereka. Maka inilah dari pembahasan juga di dalam ayat ini. Dan juga ucapan Allah Jalla wa'ala yang setelahnya, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Maka apakah ada yang memperkenankan doa di saat kalian dalam keadaan kesulitan, kefakiran dan penyakit dan kelaparan? Idza da'ahu, di saat berdoa kepadanya, wa yaksifus su'a, dan bahkan menghilangkan dari apa-apa yang diberikan dari kesusahan, kefakiran, dan menjadikan kamu di muka bumi ini menjadi khalifah, pemimpin. Maka ailahum ma Allah, adakah di sisi Allah sesembahan yang lain? Maka hanya sedikit sekali dari kalian yang menyadarinya, memikirkannya.
Maka ini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan doa hanya diberikan kepada Allah. Maka di dalam ayat ini kita bisa mengambil faidah butlan al-istighatsah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka di sini disebutkan tentang batalnya dan tidak bermanfaatnya dari makhluk-makhluk selain Allah di saat ditimpa bencana yang besar, kemudian dia akan yaksifusu. Maka disebutkan amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifusu'a. Maka siapa yang akan mengangkat bala di saat mereka ditimpa suatu bencana kemudian berdoa dan yaksifusu'a dan dihilangkan keburukan tersebut. Di sini lafadznya spesifik membahas tentang al-istighatsah. Karena makna dari al-istighatsah meminta diangkat keburukan. Dan begitu pun di sini sehingga kita bisa menjadikan ayat ini sebagai spesifik pendalilan tentang dilarangnya beristighatsah kepada selain Allah karena tidak bisa memberikan faidah sama sekali. Sudah adzan. Maka kita tutup dengan hadis. Maka penulis menyebutkan hadis yang mana hadis ini disebutkan oleh penulis di dalam matan Warawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dil mu'minin faqala ba'duhum Kumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada al munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billahi. Maknanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya bahwa di zaman Nabi, tentunya di Madinah, di sini bukan di Makkah, ada orang munafik, yang mana orang munafik ini yu'dil mu'minin, jahat, menjadi mata-mata dan membuat repot dakwah Nabi. Sama-sama hidup di Madinah, tetapi yang satu dakwahnya di sisi lain dan dia di sisi lain. Faqala ba'duhum qumu bina, ayo kita meminta istighatsah kepada Rasul dari orang munafik ini. Maka berkata Nabi setelah mendengar itu, innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh meminta istighatsah kepadaku. Maknanya diangkat bala dari adanya mata-mata orang munafik yang membicarakan dakwah keburukan dari Nabi disampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah dari kufar. Wa inna ma yustaghatsu billah, bahwa sungguhnya meminta istighatsah itu kepada Allah bukan kepadaku. Maka hadis ini barakallahu fikum dengan lafaz yang tadi disebutkan dinukilkan oleh kutub-kutubut takhrij. Namun sanadnya yang ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Musa ibnu Daud haddatsana ibnu Lahiyah anil Harits ibnu Yazid an Ali ibnu Rabah, bahwa seseorang mendengar dari Ubadah ibnu Samit berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu qumu nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada munafik. Maka di sini kisahnya agak lain, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ayo kita meminta istighatsah kepada Nabi dari orang munafik ini. Maka dikatakan oleh Nabi, la yuqamu li, tidaklah dibangun atasku, innama yuqamu lillahi, tetapi yang dibangun tadi permintaan hanya untuk Allah. Ini lafaz yang ada di Imam Ahmad. Adapun tadi dinisbatkan kepada Imam At-Tabrani dan yang lainnya, wallahu alam tidak ada di Musnad At-Tabrani ataupun di Mu'jam. Yang jelas jika ada pun maka sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibnu Lahiyah. Dan Abdullah ibnu Lahiyah adalah rawi yang dhaif. Maka di sini
lafaz yang ada di Musnad Imam Ahmad dengan sanad dari Ibnu Lahiyah, la yuqamu li inama yuqamu lillah. Adapun yang di kitab la yustaghatsu bi inama yustaghatsu lillah. Yang jelas meskipun dua lafaz ini berbeda, bisa kita katakan maknanya mungkin bisa disambung, namun hadis ini sanadnya dhaif dikarenakan Ibnu Lahiyah dhaif. Apalagi di sini yang meriwayatkan Musa ibnu Daud bukan dari Abadilah. Maka Ibnu Lahiyah dia asalnya memang dhaif, apalagi yang meriwayatkan Musa ibnu Daud lebih dhaif lagi. Ibnu Lahiyah terbakar dari kitabnya, dan dia dari ulama Misr, yang mana disebutkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah, dia dari sebelum terbakar kitab dan telah terbakar kitabnya sama, hafalannya rusak. Namun dengan lebih terbakarnya kitabnya, hafalannya sudah rusak, mau murajaah tidak ada kitab-kitabnya lagi, maka didhaifkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan lihat kepada siapa yang meriwayatkan darinya. Jika dari Abadilah seperti Abdullah ibnu Yazid al-Muqri, Abdullah ibnu Maslamah dan yang lainnya, maka bagus, bisa sedikit baik. Namun di sini pun sanadnya dari Musa ibnu Daud, dan Musa ibnu Daud bukan dari Abadilah, maka hadis ini sanadnya dhaif. Maka cukup kalian menyetor hafalan dari Al-Quran. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.